Hello you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program Unis Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, nah untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan. Dan seperti biasa nih, kita akan memberikan 5 informasi menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Nah oke Fahri, gimana puasa kamu lancar nggak? Lancar, kamu gimana? Alhamdulillah lancar. Iya. Tapi nggak kerasa loh, kita udah 7 hari puasa. Bener banget, semoga you people di rumah puasanya pada lancar semua ya, Ca, ya. Amin. Nah oke, berita weekend kali ini apa, Ri? Iya, aku pengen bawa kamu dan you people ke Jakarta nih, Ja. Jadi di Jakarta terdapat sebuah masjid megah yang arsitekturnya mirip dengan bangunan Taj Mahal di India. Masjid dengan nama Ramli Musofa ini menjadi destinasi wisata religi dan tempat ngabuburit bagi warga Jakarta. Wow, kayaknya seru banget, nggak perlu ke India dong kita. Benar ya. banget. Kalau mau melihat masjid yang mirip Taj Mahal ada di Jakarta. Ada di jadi Jakarta. kita kesana aja. Boleh. Oke, jadi seperti apa sih kemegahan Masjid Ramli Musofa? Berikut informasinya. Inilah Masjid Ramli Musofa yang terletak di Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Masjid Ramli Musofa memiliki kemiripan dengan bangunan ikonik di India, yakni Taj Mahal. Masjid Ramli Musofa merupakan gabungan dari nama pendirinya, yakni Haji Ramli Rasidin beserta nama istri dan anaknya. Masjid yang dibangun pada tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2016 ini terinspirasi dari bangunan Taj Mahal. Imam Masjid Ramli Musofa, Ikhwan Fauzul Alawi mengatakan, masjid ini didirikan oleh Ramli dengan harapan bangunannya kokoh dan awet untuk digunakan beribadah, sehingga amal ibadah yang dilakukan jamaah masjid juga dapat mengalir ke dirinya dan keluarga. Selain itu, sebagai bentuk pengabdiannya kepada Sang Pencipta, Islam dan keluarga. Masjid Ramli ini sungguh luar biasa begitu kan. Di samping pendirinya seorang mu'alaf, masjid ini juga ramah terhadap semua umat begitu kan. Contohnya ya di depan ada baca tulisan Chinese begitu kan, kemudian di dalam disediakan lift, di tempat wudhu disediakan tempat duduk gitu kan. Jadi ramah terhadap difabilitas begitu kan. Saat memasuki area masjid ini, tampak surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 bahasa, yakni Indonesia, Mandarin, dan juga Arab. Hal ini juga terlihat pada ornamen di dalam masjid. Ikhwan menambahkan, selama bulan Ramadan, animo jamaah untuk beribadah dan ngabuburit di masjid ini cukup tinggi. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Oke Fahri, informasi selanjutnya apa lagi nih? Iya, tadi kan kita udah ke Jakarta aja. Sekarang kita ke Kota Bandung. Sebuah pondok pesantren di Jalan Pasir Honje, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung, memiliki puluhan santri penyandang disabilitas penghafal Al-Quran. Wah iya, selain mengajarkan ilmu agama dan hafalan Al-Quran, Ponpes yang berdiri pada tahun 2018 ini juga membekali para santrinya dengan keterampilan komputer dan bahasa asing. Wah, punya kekurangan tapi bisa menghafal Al-Quran. Jadi keterbatasan ini bukan hambatan ya Fahri? Benar banget. Seperti apa Ponpes penghafal Quran bagi penyandang disabilitas? Ini dia informasinya. Kumandan lantunan ayat suci terdengar saling bersahutan saat memasuki kawasan pesantren Sam'an di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lantunan ayat suci Quran yang diperdengarkan itu merupakan dari santri penyandang disabilitas yang sedang bertadarus Al-Quran. Di tengah segala keterbatasannya, para santri ini tetap bersemangat dalam menuntut ilmu agama dan mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Meski dilahirkan dengan segala keterbatasan, para santriwan dan santriwati penyandang disabilitas ini juga menghafal ayat-ayat di Al-Quran. Sejak 4 tahun lalu, sebanyak 25 orang penyandang disabilitas dari berbagai daerah ini meneguhkan hatinya untuk menjadi penghafal Quran. Dengan mengandalkan jari jemarinya,
Mereka meraba huruf demi huruf dalam lembaran Al-Quran Braille dan melafalkannya. Mereka berharap dengan menghafal Quran dapat membahagiakan kedua orang tua serta membuktikan bahwa penyandang disabilitas mampu menjadi seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, sekalipun disabilitas ya sama gitu. Seperti mereka yang normal menghafal Quran, ya saya juga pengen dengan meraba. Saya berharap ya saya termasuk ahlullah, jadi keluarganya Allah. Ya banyak sekali keutamaannya, karena banyak keutamaannya. Di samping kita bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita, juga kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Tak hanya menjadi penghafal Al-Quran, para santri penyandang disabilitas ini juga menguasai bahasa Arab dan mengoperasikan komputer. Selain itu, para santri ini juga dipersiapkan untuk menjadi pengajar dan mubalik. Ini dikhususkan supaya mereka di samping menghafal Al-Quran juga menguasai Arab Braille, karena mereka diproyeksikan ke depan menjadi para tenaga pengajar Al-Quran Braille. Maka dari itu keterampilan untuk menghafal Al-Quran menjadi hafid 30 juz dengan keterampilan menjadi mubalik di sini dipersiapkan. Di samping itu juga diberi keterampilan IT ya, penguasaan komputer bicara, termasuk juga bagaimana membuat konten dalam sebuah program di IG atau di YouTube begitu. Hingga saat ini, Pondok Pesantren Sam'an telah meluluskan puluhan santri penyandang disabilitas yang menghafal Al-Quran dan menjadi pengajar Quran Braille di berbagai daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Oke, kita ke berita selanjutnya nih Fari. Jadi ada seorang warga Pontianak menyulap barang bekas yang berasal dari limbah bungkus mie instan, sumpit bambu, mangkuk, dan gelas plastik menjadi lentera elektronik untuk menghiasi lorong jalan di pemukiman penduduk. Wah, kreatif banget ya, Ja ya. Keren banget. Barang bekas bisa menjadi lentera elektronik, Ja. Betul banget, Fari. Ya, seperti apa lampion elektronik dari limbah plastik itu? Berikut informasinya. Selain berfungsi sebagai penerangan dan menghias malam di sepanjang bulan Ramadan, lentera hasil kreativitas anak negeri ini juga menjadi solusi untuk mengurangi sampah plastik. Barang bekas ini, Hari Eko Rifanto, menjadi lentera atau lampion elektronik untuk menghiasi lorong jalan. Ketua Kreasi Iseng Anak Negeri Provinsi Kalimantan Barat, Hari Eko Rifanto mengatakan, seluruh bahan baku untuk membuat lentera Ramadan dikumpulkannya dari sejumlah pedagang bakso, serta bekas makanan siap saji dari warga yang berbuka puasa. Bahan utama memang saya untuk warna itu saya menggunakan bekas bungkus mie instan. Dan penunjang yang lainnya saya pakai mangkok-mangkok plastik yang biasa untuk sajian bubur kacang. Sampah itu juga susah didaur ulang. Jadi untuk sedikit untuk mengurangi keluhan dunia tentang sampah. Proses kerjanya juga gampang dan itu pun juga bisa ditularkan. Tidak perlu punya skill, yang penting mau dan niat. Hari menambahkan, jumlah sampah pada bulan Ramadan mengalami peningkatan saat ini. Dirinya sedang mencari ide baru untuk menggunakan limbah yang sulit didaur ulang menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat untuk lingkungan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, You People, ini berita yang tidak mengenakan. Seorang pelajar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berinisial MR menyebarkan video syur mantan pacarnya. Iya, sehingga harus berurusan dengan Satreskrim Polres Tanjung Pinang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando melalui Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang AKP Awal Syakban Harahap mengatakan pihaknya mengetahui hal itu setelah keluarga korban melapor ke pihak kepolisian. Menurutnya, video itu telah dibuat pada tahun lalu dan mengirimkan video panasnya ke pelaku.
Akan tetapi pelaku justru menyebarkan video tersebut ke media sosial hingga menjadi konsumsi publik. Status masih pelajar. Ini laporannya K ini inisialkannya dari tahun lalu. Hubungan mereka pacaran statusnya awalnya. Habis itu disebarkanlah video porno berupa foto mobil korban. Setelah kita melakukan penyelidikan, memanggil satu saksi, baru mengakses datanya ke Polda, ke unit cyber, sudah tercukupin 2 alat bukti, kita lakukan gelar lagi untuk menaikkan sidik tersangka. Baru pada hari ini kita amankan terlapor. Lanjutnya, kedua pelaku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dari keterangan pelaku, ia mengaku menyebarkan video itu karena iseng dan tak mengetahui adanya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Katanya ini iseng-iseng ya, pertama hanya iseng-iseng aja, dia tidak tahu bahwasanya sudah dilindungi undang-undang IT untuk penyebaran foto seperti saya bilang tadi sesuai dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006. Ini disebarkan di medsos. Awalnya medsos. Nah, ini juga ada juga LP-nya karena korban di bawah umur. Kita juga buat LP di PPA. Karena masih di bawah umur, pihak kepolisian berupaya berkoordinasi dengan pihak terkait serta melakukan upaya mediasi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, YouPeople sekaligus mengakhiri Yunus Weekend edisi kali ini. Aksi balap liar pada bulan suci Ramadan kembali marak dilakukan di Jalan Basuki Rahmat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, menyikapi hal itu, Polres Tanjung Pinang mengamankan 5 pemuda yang diduga terlibat dalam balap liar. Jadi seperti apa informasinya? Ini dia liputannya. Inilah aksi balap liar di Jalan Basuki Rahmat, Kota Tanjung Pinang, yang videonya viral di media sosial pada Selasa malam kemarin. Tak hanya menggelar aksi balap liar, para pemuda ini bahkan nekat menggeser pembatas jalan yang ada di Jalan Basuki Rahmat. Menyikapi aksi yang meresahkan warga ini, Satreskrim Polres Tanjung Pinang langsung terjun ke lokasi dan mengamankan 5 pemuda yang diduga pelaku balap liar. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando melalui Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang AKP Awal Syakban Harahap mengatakan, kelima pelaku ialah IR 21 tahun, HIH 20 tahun, AP 17 tahun, AF 18 tahun, dan RS 19 tahun. Dugaannya mereka balap liar ya? Balap liar, karena ada viral di Facebook. Berdasarkan itu, Bapak Kapolres kita memerintahkan saya, langsung saya bentuk tim opsional untuk cek CCTV. Begitu dicek, kita profiling satu-satu, kita dapat identitasnya semua, baru kita amankan. 5 orang ini pelajar semua? 4 pelajar, 1 udah bekerja di salah satu dialek. Motor. Selanjutnya, tim unit Jatan Ras menyerahkan kelima pemuda itu ke Satker Lantas Polres Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Yunus Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Iya, tetap jaga kesehatan dimanapun YouPeople berada dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berakhir pekan. Salam sehat. Sampai jumpa. Bye.